Kusumo di sini. Ki Kusumo. Ya. Ma, tadi ada lagunya, ada Mbah Dukun. Apa bedanya paranormal dan dukun? Kalau paranormal itu depannya P, kalau dukun depannya D. Benar. Anda itu memberikan pertanyaan yang ternyata bisa dijawab Ki Kusumo itu dalam waktu cepat dan itu out of the box sekali. Oh iya, bener hebatnya kepikirannya. Kepikiran ya sampai kejawab. Sama orang pinter bedanya apa orang pinter? Orang pinter depannya Depannya O. Mana sih? Tapi bener Ki. Ih gila sulap loh bisa musuh ini loh. Spidol. Luar biasa sekali. Paranormal itu apa sih? Orang yang menggeluti dunia spiritual. Jadi orang yang kalau kembali pada dunianya berbeda dengan manusia secara umum. Jadi ada hal-hal yang secara umum orang nggak ngerti, dia ngerti gitu. Oh, tapi sebenarnya untuk jadi paranormal itu emang sudah ditakdirkan dari kecil jadi paranormal atau belajar untuk menjadi paranormal, Ki? Ada macam-macam ya. Ada orang yang mendapatkan keilmuannya secara alamiah, diberikan dari Tuhan, gift. Ada yang memang dia harus belajar. Ada juga orang yang nemu di tengah jalan. Jadi maksudnya keturunan. Jadi tiba-tiba awalnya nggak ada, kemudian dari keluarganya siapanya, pas usia berapa dia menemukan apa, dia dapat sesuatu. Nah, Ki Kusumo termasuk yang mana? Saya mendapatkan sesuatunya dari kecil, jadi nggak belajar secara khusus, tapi memang sejak usia 5-6 tahun saya sudah mendapatkan kekuatan tadi tanpa saya pelajari khusus. Sadarnya gimana Ki pas umur 5 tahun itu? Jadi saya waktu kecil itu sering main kayak macam di tempat-tempat yang tempat keramat, tempat yang menurut orang itu angker. Waktu itu saya tidak berpikir itu angker, karena memang di sana banyak teman saya pikir. Ternyata saya menyadarinya belakangan. Orang-orang banyak bilang, kamu ngapain main ke situ? Di sana tempat yang angker, tempatnya sepi katanya begitu kan, nggak ada siapa-siapa. Tapi berasnya banyak teman gitu, Ki. Saya melihat sesuatu di sana. Ternyata saya baru sadar kalau itu ada anak Gondoruo, ada tuyul. Jadi mainnya sama mereka? Dengan mereka. Jadi ada hal yang orang lain nggak tahu, saya tahu. Dan itu saya sadar bangetnya waktu saya masuk ke usia 7-8 tahun. Baru sadar banget. Jadi apa yang saya lihat awalnya kan saya pikir semua orang pasti lihat, dan usia segitu ternyata saya baru sadar ada jin lewat, saya panggil hai gitu. Tapi orang lain sebenarnya teman-teman nggak saya lihat di gitu sekitar ya. saya bilang, kamu ngomong sama siapa? Nah, itulah saya baru tahu ternyata apa yang saya lihat orang tidak lihat. Sampai sekarang kah? Iya, kemampuan itu berjalan terus, dan akhirnya saya mengetahui saya punya itu, saya gali akhirnya sampai sekarang. Keganggu nggak sih sebetulnya? Maksudnya kita hidup gini aja ya, terus bisa ngelihat alam lain gitu kan ya? Ya kalau keganggu atau enggak sih tergantung kebiasaan ya, karena merupakan sudah garis ya, panggilan ya udah dijalani aja. Suka nggak suka ya terima apa adanya. Aktivitas mereka itu seperti apa sih Ki? Mereka sama seperti manusia, cuma perbedaannya adalah mereka tidak pernah mati. Jadi mereka punya keluarga, punya sama seperti manusia, ada sistem pemerintahan dan lain-lain. Tetapi mereka tidak pernah matinya nanti akhir zaman. Jadi selalu ada kelahiran. Jadi ya persis kayak kita normal sama gitu. Seperti manusia. Ada kehidupan gini juga. Sama. Nyatu sama kita gitu di sini. Betul. Berarti di sana ada acara ada aja, Bu? Mungkin. Ih, sompral Anda cuma membedakannya begini, karena mereka tidak mempunyai wujud fisik, mereka bisa sekecil-kecilnya, bisa besar sebesar-besarnya. Hal yang paling seram yang pernah dilihat seperti apa? Sebenarnya nggak seram ya, karena memang biasa atau tidak biasa melihat itu aja. Kalau kita tiap hari bergaul sama macan, tentu lihat mukanya macan biasa aja. Tetapi karena kita tidak pernah bergaul sama mereka, begitu ada macan di depan muka kan kaget seperti itu. Deskripsikan dong yang pernah dilihat seperti apa aja. Macam-macam ya. Kalau kita bilang di alam sana tuh ada makhluk-makhluk yang mungkin satu kepala ini isinya mata semua. Mata semua. Terus ngeditnya bareng atau ting beda-beda. Bo, yang ditanya jangan ngeditnya kenapa? Kan kalau kelilipan mereka gimana? Bulunya banyak kayak laba-laba gitu. Terus ada lagi yang gede banget. Ada yang besar. Kalau besar segimana? Gini, kalau bilang besar nggak ada batas ya. Mereka kadang-kadang ada yang besarnya juga sampai segede gunung juga ada. Wow. Karena mereka tidak ada batasan fisik kan. Mereka nggak punya fisik. Ada yang kecil juga ada. Jadi kecil bisa jadi besar. Kadang-kadang yang wujud besar tadi bisa masuk ke dalam batu. Aduh. Bisa masuk ke dalam rumah, ke dalam mana bisa. Itu seseram yang suka diceritakan di film-film nggak sih sebenarnya? Sebenarnya begini, di alam mereka juga sama. Ada yang ganteng banget, ada yang jelek banget. Kalau yang pengertian ganteng banget ya seperti versi gantengnya manusia, seperti cantiknya manusia. Tapi yang jelek bangetnya parah banget. Artinya separah Ki Kusumo gitu kali ya. Bercanda. Terus ya jadi artinya kalau yang parah banget tuh yang tadi saya ceritakan. Jadi kadang-kadang ada wujud-wujud yang memang bentuknya dahsyat kalau saya bilang. Misalnya ada
seperti binatang apa gitu. Badannya apa? Kepalanya banyak, ular, kepalanya orang kayak gitu. Ki, keuntungannya apa sih jadi Ki Kusumo, jadi seorang paranormal? Iya, kayaknya kita kalau dengar ceritanya aja kan kayaknya aduh. Capek banget hidupnya. Ya, mengetahui sesuatu yang orang nggak tahu. Kadang-kadang sebetulnya sih agak memang capek, kayak macam apa ya, kita mau berangkat kemana, orang lain kan biasa aja gitu. Kalau saya kan kenal lihat sesuatu, aduh jangan deh, nanti ada ini, nanti ada itu, jadi was-was, kadang suka waspada sendiri. Ya, tapi kalau dibilang ada gunanya, ada juga gunanya, cuman karena terlalu tahu akhirnya waktu awalnya jadi gitu kita jadi kayak seperti itu. Nah, Ki, kalau dilihat di studio ini gimana, Ki? Ini kan studio baru gitu kan ya, kita kan nggak pernah tahu selama ini ya kan. Aduh, kok gue nanya gituan ya? Aduh, gue salah deh. Nanti aja deh. Penerawangannya nanti, dan pemirsa di rumah juga bisa ikut bertanya segala sesuatu kepada Ki Kusumo tentang apapun. Ada nomor teleponnya di 0218256380. Jadi mau nanya apapun juga boleh, bisa kita tampung nanti. Kita juga nanti akan bertanya nih model gaya rambut awal potong. Tapi ini juga soal di studio ini ya. Iya. Kita lagi ya, jadi mana-mana tetap ada aja. Kan biasa bram itu sepi terus. Kita kembali di ada aja. Gue serem. Tadi habis gue tanya gitu, Ki Kusumo udah bilang gini. Dia ngapain, Bo? Boleh nggak pertanyaan dari tadi kita abaikan aja, nggak usah dijawab. Tapi aku pengen tahu, cuma aku takut. Ki, maaf. Ya. Lagi gini bisa langsung kelihatan secara kasat mata. Mau lihat ya? Mau lihat? Jangan mau lihat. Enggak, maksudnya Ki Kusumo aja lihat. apa gitu. Oh, iya. Ki Kusumo yang ceritain. Oh, iya, Emang bisa dibuka terus bisa lihat. Bisa. Gilang suka, Gilang seneng. Gilang demen banget kalau ngeliat yang gitu-gitu. Emang gimana? Ya, liatin aja deh. Ada di mana, terus bentuknya apa? Ini kan studio baru ya, Mak ya. di belakang itu ada banyak tuh, beberapa di atas. Oh, emang itu hantu semua, Ki. Di situ. Dan di situ banyak ngapain aja? Pak duduk, pada nonton juga. Oh, dia pernah ketawa juga. Kiki. Ada nonton. Taruh. Kan kehidupan kita tuh beda. Ya. Kalau kita nggak bisa melihat mereka tuh bisa lihat kita. Betul. Terus kalau kita lagi gitu tuh ada yang ikut liatin gitu. Iya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, kadang ketawain sama dia, itu tuh orang lagi ngapain gitu. Hah? Terus mereka gini nggak? Dia ngerti. Iya. Gua tahu Irfan gitu-gitu karena dia tahu. Kalau di sini, Ki, Nggak, di belakang. tadi di situ udah. Itu si hantu Di atas. alay. Hantu alay. Hantu alay. Lu pikir lu doang yang alay, hantu juga alay. Terus di atas sana, di sudut sana ya? Iya, pada duduk, iya. Kalau di dekat sini, Ada Ki, perempuan dan laki-laki. dekat sini. Di belakang tadi ada. Tapi di sini juga ada. Terus di mana dong? Aduh. Iya. Ya semua di mana-mana ada, karena mereka jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Pasti itu ya, Ki. Nggak mati, jadi dia Mereka nggak pernah mati. Oke. Nggak ada mati ya. Ki, Oke. ada nggak bentuknya yang itu tuh, bentuknya tuh yang jambulnya kuning, ada kuncirnya gitu, sini garis-garis, ada nggak? Di skin gitu, Ki. Ya justru yang saya kaget ya waktu pas ribut-ribut rambut itu, semuanya ternyata di alam X juga ada loh. Serius, Ki? Serius, mereka juga make. Yang gini? Iya, Ada tren juga gitu? ada. Ki, tunjukin dong, Ki, yang kayak gitu. Di sini nggak ada, nggak kelihatan. Cuman maksudnya di alam sana secara umum tuh ada yang ikut-ikutan. Si rambut nanas, maaf Ki. Itu kan tren 2015, Irfan. Iya, top collection, rambut nanas. Iya. Itu yang nyebut rambut nanas itu Ki Kusumo atau siapa sih, Ki? Itu Siapa? si itulah. Tapi kelihatan Siapa Ki? Ki Kusumo itu tuh. Ki Kusumo kalau ngomongin rambut kayak mama lagi bikin gado-gado. Siapa? Ya si No, tukang sulap. Oh, tukang sulap. Siapa? Oke, itu Dedi kok Dedi. bukan. Atau itu tuh pro Oh, Patarno. Patarno. Si Dem. Oh, Dem. Si Dem. Demian. Iya. Gimana cerita awalnya bisa berantem kayak anak kecil aja sih? Iya, justru gini ya. Jadi awalnya tuh menyentuh profesi intinya sih. Jadi nyerang
kalau dibilang katanya oh semua paranormal tuh penipu, itu yang awalnya. Semua paranormal. Semua. Jadi mungkin maaf ya, mungkin ada oknum-oknum yang mengaku mengaku paranormal. Jadi dulu gini, dia mungkin ada masalah dengan salah Satu seorang paranormal. bukan paranormal. Bukan. Orang yang nipu-nipu pakai modus spiritual. Jadi dia bukan paranormal. Oke. Nah, kemudian akhirnya disimpulkan versinya dia, diumumkan bahwa semuanya sama, semuanya Penipu. nipu, semuanya bohong. Saya tegur di Twitter. Dijawab lagi jawab-jawaban, lama-lama makin nggak enak, ngejurus, akhirnya lama-lama dia tulis gini. Wah, kayaknya ada paranormal yang tersinggung tuh katanya. Orangnya nyentrik, rambutnya kayak nanas. Kerjanya pencitraan, inisialnya K. Awalnya begitu, lama-lama nyebut Kikusumo. Ya udah saya balas-balasan akhirnya lama-lama. Tweet war. Sampai akhirnya muncul di beberapa TV, dia udah manggil saya, ya silakan Pak Nanas maunya apa. Nah ini udah mulai rame deh setelah itu. Artinya, sampai sekarang. Saya pernah lihat salah satu liputan juga sampai Kikusumo ngumpulin teman-teman yang bajunya loreng-loreng itu loh Ki. Ya, jadi sebetulnya bukan ngumpulin ya, saya justru meredakan mereka karena biar bagaimanapun saya ketua umum organisasi massa Komando Pejuang Merah Putih. Dan saya tenangkan mereka supaya mereka tidak melakukan apapun. Ya, pas di situ tuh Kikusumo kan di tengah. Kikusumonya sih kalem, kan aku juga cukup kenal dan Kikusumo dia tuh yang humble, tenang, banyak bercanda, santai. Yang belakang-belakang Kikusumonya maaf ya Ki ya. Mungkin kan itu emosi berarti ya Ki. Mungkin itu tujuannya Kikusumo mengumpulkan itu supaya mereka reda kali. Untung aja Kikusumonya juga. Saya redam mereka karena biar gimana pun kalau nggak saya redamkan mereka, takutnya lebih berkembang ke hal yang nggak diinginkan bersama. Nah, bener nggak sih Ki, waktu itu kan dibilang bahwa katanya kan istrinya si D itu kan bisa lihat dan segala macam. Katanya merasa bahwa Kikusumo mengirimkan sesuatu. Betul. Parcel. Enggak lah, kalau gini ya, kalau mungkin saya berpikir nggak seperti yang lain, tapi saya berpikir saya bukan laki-laki kalau menghadapi satu orang laki-laki harus pakai sesuatu X di luar sana. Jadi saya lebih suka dari awal kan saya bilang udah maunya apa kita duel, selesaikan laki-laki secara laki-laki. Artinya dari kalimat itu sudah jelas bahwa saya tidak akan pakai siapapun, saya tidak akan gunakan apapun, tapi saya tetap akan gunakan diri saya dan dirinya. Kalau gitu karena kita mau lihat VT dulu ya. Lihat dulu ya. Kita belum tahu perkembangan sampai seperti apa, sejauh mana. Kita lihat dulu deh tayangan berikut ini dulu yuk. Jadi sebetulnya di awal tahun ini ada aja tuh salah satu mendapatkan kehormatan dari Kikusumo memperkenalkan rambut barunya. Pertama kali tuh ya dia ada aja ya. Saat itu sih belum ada istilah rambut nanas ya Ki ya. Jadi sih yang nanas tuh Demian itu. Demian. Ya. Itu Demian. Ya Demian. Ya itu dia lah yang bikin. Sesat cekukan Demian. Ya. Intinya mah nggak benar ya Ki kalau rambut nanas, pencitraan. Sampai ada nanas dilempar gitu kan? Ya itu yang makanya saya jadi marah banget ini Kikusumo katanya. Tuh dilempar gitu. Wah, saya pikir ini nggak bisa ya. Saya pikir saya sudah terlalu dilecehkan. Salah kalau saya jadi diam. Nah sekarang perkembangan kasus ini udah sampai mana Ki? Apakah masih ada usaha untuk udah damai aja? Ada komunikasi lebih sehat lagi mungkin? Sampai detik ini saya lagi masih cari dia karena kalau pas saya cari endingnya selalu nggak ada. Katanya udah sempat didatengin ke lokasi syutingnya, ternyata nggak ada gitu ya Ki ya? Nggak datang. Katanya ada menurut orang, sampai tapi saya tungguin nggak datang. Kata sendiri juga ya. Ada yang masuk ini ya? Aku pergi pulang. Kikusumo, tapi bener nggak sih ada yang bilang ya maaf ya ini katanya settingan, bener atau enggak sih? Tiba-tiba ntar berdua ngeluarin single duet-duetan gitu. Ya orang sih boleh berpendapat apapun, ini negara bebas. Saya pikir ya orang mau berpendapat apapun silakan aja. Tetapi baik lagi bahwa kalau itu dinyatakan seperti itu terlalu berbahaya karena apa yang dilakukan. Pukul aja. Ebi, sabar Ebi. Om Kikus kan Om Kikus yang di tweet war, kenapa kamu yang marah? Ebi sayang sama Om Kikus. Sayang dong. Sayang dong Om Kikusnya. Om Kikus. Om Kikus mau ikutin gaya Ebi nggak? Nggak. Tinggal Om Kikus. Ya, ini gimana Om Kis? Silakan lanjutkan. Jadi terlalu beresiko untuk membuat sebuah. Kalau misalnya dia
main-main. Ini kan menyangkut banyak orang. Apa yang diucapkan sudah menyentuh banyak manusia dan itu terlalu berisiko kalau dia gunakan untuk melecehkan dengan kalimat yang seperti terjadi sekarang dengan alasan setting. Oke. Jadi tadi kan terakhir Ki Kusumo sudah mencari untuk ngobrol secara langsung. Kalau kasih syuting, ketika ada live samperin. Udah gitu juga nyamperin ke apartemen, nggak ada hasilnya. Kalau misal sudah ketemu mau ngapain emang? Udah jelas. Dari awal saya bilang sama dia, selesaikan secara laki-laki. Duel. Berantem. Duel. Duel atau duet nih? Duel. Duel tante. Om, berani. Jamin kan gede lo badannya Ki. Ya besar kecil sama aja lah kalau namanya duel kan. Terus akhirnya intinya pengennya apa? Apakah kalau bisa ditutup dengan sebuah permaafan bisa? Katanya sekarang udah nggak ada pintu maaf. Saya sih pikir awalnya masih berpikir seperti itu, tapi sekarang sih udah agak sulit karena tampilan dia terakhir itu sudah sangat melecehkan saya. Dia melempar buah nanas, ini Kusumo dilempar. Disebutkan namanya gitu disebut, ya, dan itu tidak bisa saya biarkan itu begitu saja. Ya. Itu tapi udah berapa minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu. Dan sampai sekarang masih hilang-hilangan orangnya. Artinya kalau emang dia punya niat emang mau seperti itu, kenapa nggak temui saya? Atau rumah saya tidak pernah pindah, kantor saya tidak pernah pindah. Setiap saya cari dia selalu nggak ada. Kalau itu kan masih hilang-hilangan. Ini sudah ada yang hilang dan ditemukan kembali. Siapa? Kita panggil dia Ki Joko Bodo. Ini boys band. Pernah bikin boy band. Ki. Ini musiknya. Silakan duduk Ki. Hilang. Siapa Ebi? Salim. Salim Ebi. Omongannya jawab. Ebi bandel ya Ebi ya? Kenapa Ki? Ki Joko Bodo. Om Kikus tahu. Ki Joko Bodo. Ini Kijo. Itu kenapa? Ebi. Ini paranormal juga. Bisa ngeliatin di dalamnya Ebi ada apa aja. Di rumahnya ada candi, ada goa juga. Iya. Ini si Kijo bro. Kijo? Yes. Ini tante ngomong dari tadi, Ebi kan jadi takut. Halo. Tepuk tangan buat Ki Joko Bodo. Tapi kita mau ingetin lagi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau misalnya mau tanya-tanya langsung ya kan, mau berinteraksi dengan para bintang tamu kita, silakan telepon ke 021825638880. Ya, nanti boleh bertanya apapun. Ada Ki Kusumo, sekarang tambah lagi Ki Joko Bodo. Tepuk tangan dong untuk Ki Joko Bodo yang ada juga. Ebi, ntar dimasukin ke candinya loh. Enggak, Mipan. Ebi lagi belajar. Iya. Itu apaan emang? Ini buku manajemen keuangan. Baca aja. Ki Joko Bodo. Ini nih ada Ki Kusumo, Ki Joko Bodo. Emang ada kewajiban dan juga ada peraturan kalau paranormal itu harus pakai kata Ki di awalnya. Ini pasti jawabannya out of the box nih. Dia. Kenapa nggak ni atau ce atau teh? Sus gitu. Dan nama siapapun sah aja. Nggak, setiap paranormal bukan mesti harus pakai Ki, enggak. Pakai Ustadz juga ada yang Pak Ustadz. Ada paranormal tapi ya Pak Ustadz. Padahal ya nyalain juga sih ya. Iya. Nah, tapi katanya kan di luar itu kan dibilang katanya ini dia baca manajemen keuangan harus manggil setan ya? Ebi. Jangan. Enggak, kan kalau paranormal biasanya kan baca mantranya kan susah-susah. Ini Ebi lagi baca mantra. Apa? Soalnya tulisannya susah. Coba. Nih, judul bukunya Stotak Kecisik Analisis Sutruk. Oke, kita akan tanya-tanya nanti ya. Ebi makin ucing, kita juga makin ucing. Betul, kita makin ucing. Nanti kita akan tanya sama Ki Joko Bodo, bener nggak kalau dia tuh udah resign jadi paranormal? Ada lagi resign jadi paranormal. Dan kemana-mana. Tetapi ada aja. Paranormal itu gitu pada kalau paranormal gitu pada diem tapi tenang, mereka melihat situasi. Iya.
Iya, kalau pecicilan itu pegawai salon. Kita kembali lagi nih. Ada aja. Katanya itu di media-media, ada beberapa media mengatakan katanya Ki Joko Bodo udah insaf jadi paranormal. Terus resign terus ngundurin dirinya ke siapa tuh gitu? Ya makanya. Ke ketua paranormal ya. Atau ke itunya ke yang halus-halus itu. Maaf, saya udah berhenti gitu. Bener nggak Ki? Maka aku biarin aja ada berita-berita gitu Ya. biar orang mau menghina aku, saya ini biar aja, mengalir aja. Mau aku mengatakan, mereka mau mengatakan insaf dan yang penting aku masih begini-begini aja. Tapi dari itu dulu. kata-kata dari Ki Joko Bodo atau dari orang-orang? Dari narasi daripada si host itu sendiri, si pembaca berita itu Bisa sendiri. sampai disebut itu kenapa? Karena Ki Ya Joko Bodo mungkin jarang muncul. Mungkin waktu itu aku muncul secara Islami mungkin ya. Hah? Tapi mungkin aku ini orang yang aku ini orang yang tidak beragama tapi bertuhan ya. Karena aku seperti negara-negara Hindu aku kunjungin, di India pernah aku kunjungin, kemudian Tibet pernah aku kunjungin, Buddha kan, kemudian Islam aku kunjungin, kemudian Katolik Roma aku kunjungin, cuma itu aja. Sampai saya pernah datang ke goa di bawah rumah Ki Joko Bodo juga ada beberapa simbol beberapa agama di sana ya. Iya. Oke, terus akhirnya tersiar kabar mengenai Ki Joko resign itu karena muncul Ya, mewakili mungkin satu agama tertentu. Iya, aku ngomongin agama tertentu mungkin, tapi aku nggak bilang bahwa itu insaf. Yang ngomong itu adalah naratornya itu, si narasi itu sendiri. Kok nggak mau sih dibilang insaf? Emang kenapa kalau insaf? Ya, aku sih nggak apa-apa mau dibilang insaf, mau itu mau aja, terserah aja kan. Itu kan kemauan media, bukan kemauanku. Tapi kan. tetap menjalani statusnya sebagai paranormal kan Ki? Iyalah. Iya. Wah, tapi kalau ngomongin Ki Joko Bodo tuh ya, bukan Ki Joko Bodo doang, Ki Kusumo juga dua-duanya tuh kenapa sih harus pada nyentrik? Kenapa nggak normal aja seperti orang-orang yang lain? Cukup pandangannya aja berbeda tapi kehidupannya Masa paranormal sama kayak para-para yang normal? Oh iya, paranormal di atas normal ya. Jadi kalau kenapa sih harus nyentrik dari tampilan, tampilan bangunan rumah? Menurut aku kan isme sudah ada. Misalnya zaman sekarang kan politik kan ada ismenya, misalnya Soehartoisme, Soekarnoisme, kemudian Gusdurisme dan sebagainya. Kenapa kita harus menciptakan Ki Joko Bodoisme kan itu? Betul. Nah gitu. Sebentar. Aku udah diam-diam ke belakangnya. Aku bersin. Ya bersihin sini aja, ngapain di sana? Sambil kentut ya? Iya. Oke, jadi emang udah ada pengikut-pengikut tersendiri. Nah, sekarang soal penampilan nih. Ki Kusumo dengan penampilan seperti ini berubah-ubah loh. Ki Joko Bodo kenapa nggak berubah-ubah dengan rambut awut-awutannya? Sebenarnya bisa berubah-ubah aja. Itu gondrong nyentrik tahu? Gondrong gua. Tarik jabri gitu. Karena dulu tuh aku rambutku pernah merah, hijau dan sebagainya. Ternyata lama-lama ya ujungnya patah-patah. Iya. Makanya dirawat sih. Dulu pernah rambutnya merah. Ternyata patah-patah. Aku gunting deh. Nah, sekarang rambutnya bagus pakai apa? Sering krimbat ya? Enggak, sampo aja kok. Ki Kusumo. Iya. Ki Kusumo. Ki Joko Bodo. Wah, jangan mereka merasuki aku. Penampilan. Ki Joko Bodo. Aduh, lupa sumpah. Dia benar-benar nggak mau ngerubah penampilannya, akan begini terus atau tiba-tiba nanti ada apa namanya, ada tren baru lagi, ada tren baru lagi setiap tahunnya Ki. Sebenarnya paranormal lanjutin dulu. Jadi gini, sebenarnya paranormal ini sesuatu yang baru, tapi aku nggak sengaja nggak merubah. Karena aku waktu itu kenapa gondrong, karena waktu itu kan nggak sempat potong aja. Setelah sampai di Jakarta ini, waktu aku kuliah dulu kan aku potong terus nyentrik kan. Cakep, gitu. pernah cakep. Emang sekarang nggak cakep? Jangan salah, Ki Joko Bodo gini-gini manis loh. Dari kanan kiri fotogenik, lihat. Bener. Manis. Cewek-cewek cantik. Tapi baru ngeliat potongan rambut gini tuh hasil wangsit juga nggak? Kalau Ki Kusumo kan hasil dari mimpi. Mau modern harus modern seperti itu. Wih, maco banget nih Ki Joko Bodo. Ini kerliannya beda kok yang ini. Itu hasil wangsit gitu-gitu nggak sih Ki? Atau begitu aja terjadi? Ini keriting kecil-kecil Ya, aku mengalir aja. Itu mengalir aja. Mengalir aja ya. Ki, mungkin ini sekarang udah sering dicatat jadi hilang keritingnya ya? Iya, makanya aku ketika tukang make up itu nyatok, sekarang nggak mau.
Oh, dulu sering Pernah ditato. sering, iya. Tapi ujungnya patah-patah. Tuh, oh ya ampun. Ini gaya apa, Ki? Tahu ini. Ternyata benar. Ternyata bukan Kiki semua aja Ki Joko Bodo juga ombre bener. Bro, ombre, bro. Lagi musim. Kalau orang-orang ombre dari bawah, dari atas dia ombre. Tuh. Ya. Nah, ini dikuncir atau sempat cepak, Ki? Ini kuncir. Itu nyambung dari rambut ke jenggot. Diikatnya di bawah. Tuh sekarang. Fotogenik kan? Ya. Tapi ya ada beberapa profesi yang memang digandrungi oleh wanita-wanita cantik. Misal vokalis band, ya misal gitu. Dan salah satunya paranormal juga kayaknya wanita cantik itu gila-gila, gitu, meleleh gitu. Ya bukan cuma gadis gajah, nenek-nenek pun juga iya. Kiku semua ngerasa gitu juga nggak? Enggak, saya nggak ngerasa. Masa? Lebih baik yang cantik-cantik aja. Yang nenek-nenek jangan. Tapi ngerasa kan kalau cewek-cewek cantik itu kayaknya punya aura tersendiri gitu para paranormal ini tuh. Iya banget. Ki Termasuk Joko Bodo merasa auranya di mana? Iya, bahkan nolak cewek tiap hari kan aku dapat ditelepon cewek gitu. Cocok. Jadi misalnya mau janjian di ini ada yang ku tolak ya, ada yang ku terima juga. Ini Ki Joko Bodo ternyata punya kesulitan dalam menolak perempuan. Karena bukan cuma yang cantik, nenek-nenek pun udah ngejar-ngejar dia. Sampai ngajak ketemu ditolak-tolakin. Hebat ya. Hebat. Nah, masih berbicara mengenai gaya rambut. Sekarang tadi Ki Joko Bodo, sekarang Ki Kusumo pernah mengalami beberapa kali pergantian. Wah, ini biasa ya. keren. Yang apa? Yang hitam biasa ya, Ki? Dari pakai itu. Rambutnya panjang dulu. Rambutnya panjang. Oh. Tuh, tadi kan rambut panjang ke samping itu tuh kayak Kelabang. Kayak Cina-Cina gitu ya. Ya apa? Kacang. Ya, apa namanya? Kelabang. Kelabang. Nah, ini nih. Nasar sekarang gini nih. Ini berarti tanjakan Bandara Soekarno-Hatta ya? Bener-bener. Kanopi garasi. Ya Allah, Ki, itu kan gitu. Ini Darling. Astaga, belakang. Astaga. Ini yang paling gak banget. Astaga. Ini pastinya ya. Cintaku padamu sama seperti dulu. Ini apa nih, Ki? Kan dia geli sendiri. Mungkin setelah ada foto ini baru lihat betapa mukanya seperti itu pada saat rambutnya begitu. Nah, ini kenapa setengah, Ki, mukanya? Ini tebak gambar siapa? Nah, ini proses menuju ke rambut nanas. Ya kan ini belum diwarnain ya. Belum diwarnain. Tapi udah seperti ini ya, Ki ya? Udah seperti ini, cuman ininya masih panjang. Belum saya potong tuh. Iya. Dan Masih ini ada kan kuncirnya, Bu. Sampai warna mana. pun hasil dari mimpi juga. Ya, benar. Ada lagi fotonya? Ini terakhir. Sudah ya. Merah. Oke. Tuh, udah keren begini bilang rambut nanas. Kadang saya merasa sedih. Ini malah bagus. Kenapa, Ki Joko? Kalau aku malah seneng dihina orang tuh malah seneng Dia dapet senang rezeki. dihina orang soalnya di infotainment mulu. Tapi ya ngomongin soal perseteruan, kalau sekarang Ki Kusumo itu berseteru dengan Damian. Ya. Zaman dulu beberapa tahun sebelum Masehi, Ya, lah lama dong. Ki Joko Bodo juga pernah berseteru dengan seorang Deddy Corbuzier, Iya. betul? Pernah Bapak kan dari Corbuzier aku tantang waktu itu. Tahun berapa itu ya? Tahun berapa ya? 9 berapa gitu. Tantangan seperti halnya sekarang. Iya, Terus? tapi Deddy Corbuzier aku ada Sebentar ya. Sebentar. SD bentar ya. Ini lagi ini, jangan di tengah-tengah. Oke, jadi pas sama Deddy Corbuzier gimana? mau ajak kemana, ayo duel kemana kan gitu kan. Kemudian lama-lama jadi kawan itu. Sekarang aku jadi aduh malu sendiri. Akhirnya sekarang jadi akrab. Jadi temen, jadi Nah, dulu akrab. gara-gara apa sih, Ki? Enggak, dulu kan gara-gara salah ngomong aja mereka itu. Oh. Nah, mudah-mudahan kita harapannya Ki Kusumo pun dengan Damian kita kan kalau permusuhan juga Nggak enak lah ya, namanya dunia seperti mudah-mudahan ini nanti kecil. akhirnya endingnya seperti dengan Ki Joko Bodo ya, Iya bisa lah, jadi mudah-mudahan. bikin karya bareng ya Ki Ya, Kusumo ya. Mungkin. Mudah-mudahan. Nanti mudah-mudahan kalau mau bertemu di sini aja ntar kita hadirin. Pokoknya segala sesuatu yang pertama harus diada-ada aja, Ki. Baik kok Ki Kusumo juga artinya tuh. Ya kan? Nggak usah, nggak penting terus. Emang ngomong apa? Ada aja langsung dia musik. Langsung kita angkat teleponnya. Halo. 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 Sore. Dari siapa di mana?
Dari Tikno di Brebes. Brebes. Siapa piye namanya kabare? Tikno. Tikno. Iya, Tikno Tikno di Brebes. Brebes. Mau nanya apa dan ke siapa nanyanya? Iya, saya mau nanyain sama Kusumo, itu kan tadi nyari-nyari tuh siapa itu Dem itu kan nggak bisa ketemu. Udah laporin polisi aja, di situ nanti ketemunya di sel aja gitu, ditemuin terus. Apa? Itu Mas ngomongnya jangan cepet-cepet apa Mas? Gimana Mas? oh iya, nanti ini kan si Kusumonya udah ngajakin ketemu nih sama si Dem itu, nggak bisa ketemu. Terus gimana kalau dilaporin polisi aja? Di situ nanti mereka ketemunya di sel begitu. Terus ya. Terus buat si Joko Bodo nih, kan si Joko Bodo juga paranormal. Kira-kira nih menurut si Joko Bodo, Ki Kusumo sama Bapak Dem bisa damai enggak? Gitu. Oh, disuruh baca. Oke, kita satu-satu. Makasih Mas Tikno ya. Thank you. Mas Tikno di Brebes. Kita mau tanya dulu sama Ki Kusumo. Tadi kan dibilang, kan dari kemarin dicari-cari orangnya susah ketemu. Betul. Sampai ke acara, sampai ke apartemen nggak ketemu. Selama ini mediatornya kan infotainment. Nah, kenapa nggak ke kepolisian lewat jalur hukum, terus akhirnya ngobrolnya tadi disebutkan di dalam sel aja? Maksudnya mungkin ketemunya di meja hijau gitu mungkin ya. Pertama memang ini sedang diproses, mungkin sebentar lagi akan saya laporkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ngobrol di dalam ya nggak enak ya. Mungkin sebelum polisi dapat, kalau bisa saya dulu yang dapat gitu. Jadi mudah-mudahan dan kekeluargaan bisa lah ya. Enggak sih dengan gaya Batman. Jadi maksudnya dipanggil, tanda tangan, duel gitu. Jadi memang ini udah nilai yang sudah pasti karena memang sudah terlalu berlebihan dia, kelewatan kalau menurut saya. Pelecehan saya udah melewati batas, betul. Oke. Kalau Ki Joko Bodo tadi kan, Ki Joko Bodo ini kan paranormal. Bisa dibaca nggak sih, bisa dilihat nggak sih sebenarnya bakal ada kedamaian di antara mereka berdua, perdamaian di antara mereka berdua atau enggak sebenarnya? Menurut Ki Joko Bodo, penerawangan Ki Joko Bodo. Damai nah. Damai. Siapa yang membuka perdamaian terlebih dahulu? Bisa si ini pihak siapa? Demian. Itu menurut penerawangan Ki Joko Bodo ya? Kalau misalnya Demian tiba-tiba minta maaf, gimana Ki Kusumo? Dari dulu kan saya juga bilang dia suruh minta maaf, tapi emang orangnya bandel tengil gitu, nggak mau. Kalau minta maaf dia udah ngerasa udah bikin orang, dia minta maaf dari dulu juga sebenarnya selesai. Cuman akhirnya tidak selesai, manakala terakhir itu yang udah saya benar-benar merasa sangat dilecehkan. Yang pelemparan itu puncak dari kemarahan Ki Kusumo. Kalau memang mau ngajak duel, katanya dilempar nih Ki Kusumo, dilempar tuh ngajak duel. Iya. Sampai teman-teman Ki Kusumo sih sudah gemes banget ya, masih tanam Ki Kusumo ya. Gemes banget, cuman emang semuanya saya tahan ya, karena harus urusannya saya sama dia. Satu orang aja dulu ya. Aduh, akhir dari cerita duel ini seperti apa nanti kita tunggu saja perkembangannya. Kita berharap sih mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, damai semuanya. Tapi ya harus ada niatan baik dari keduanya, ya kan? Tapi makasih loh udah bisa ngobrol di sini bareng kita di Ada-Ada Aja teman-teman Ki Kusumo dan Ki Joko Bodo. Terima kasih. Untuk Ki Kusumo semoga urusannya bisa cepat selesai, bisa cepat mendapatkan jodoh. Amin. Atau mungkin kalau sibuk nyari jodoh, coba pinjam koleksi cewek cantiknya Ki Joko Bodo mungkin. Kasih kali yang koleksi terbaiknya. Gak rela, Ki Joko Bodo juga gak rela. Ya udah kalau gitu terima kasih tepuk tangan untuk Ki Joko Bodo dan Ki Kusumo. Ki Kusumo mengumpulkan itu supaya mereka reda kali. Untung ada Ki Kusumonya juga. Saya redam mereka karena biar gimana pun kalau nggak saya redamkan mereka, takutnya lebih berkembang ke hal yang nggak diinginkan bersama. Nah, bener nggak sih Ki, waktu itu kan dibilang bahwa katanya kan istrinya si D itu kan bisa lihat dan segala macam. Katanya merasa bahwa Ki Kusumo mengirimkan sesuatu. Betul. Parcel. Enggak lah, kalau gini ya, kalau mungkin saya berpikir nggak seperti yang lain, tapi saya berpikir saya bukan laki-laki kalau menghadapi satu orang laki-laki harus pakai sesuatu X di luar sana. Jadi saya lebih suka dari awal kan saya bilang udah maunya apa kita duel, selesaikan laki-laki secara laki-laki. Artinya dari kalimat itu sudah jelas bahwa saya tidak akan pakai siapapun, saya tidak akan gunakan apapun, tapi saya tetap akan gunakan diri saya dan dirinya. Kalau gitu karena kita mau lihat VT dulu ya. Lihat dulu ya. Kita belum tahu perkembangan sampai seperti apa, sejauh mana. Kita lihat dulu deh tayangan berikut ini dulu yuk. Jadi sebetulnya
Di awal tahun ini ada aja tuh salah satu mendapatkan kehormatan dari Kikusumo memperkenalkan rambut barunya. Pertama kali tuh ya dia ada aja ya. Saat itu sih belum ada istilah rambut nanas ya Ki ya. Jadi sih yang rambut nanas tuh Demian itu. Demian. Ya. Itu Demian. Ya Demian. Ya, itu dia lah yang bikin. Sesat sikukan Demian. Ya. Intinya mah nggak benar ya Ki kalau rambut nanas, pencitraan. Sampai ada nanas dilempar gitu kan? Ya itu yang makanya saya jadi marah banget ini Kikusumo katanya. Tuh dilempar gitu. Wah, saya pikir ini nggak bisa ya. Saya pikir saya sudah terlalu dilecehkan. Salah kalau saya jadi diam. Ya, nah sekarang perkembangan kasus ini udah sampai mana Ki? Apakah masih ada usaha untuk udah damai aja? Ada komunikasi lebih sehat lagi mungkin? Sampai detik ini saya lagi masih cari dia karena kalau pas saya cari endingnya selalu nggak ada. Katanya udah sempat didatengin kalau kasih syutingnya ternyata nggak ada gitu ya Ki ya? Nggak datang. Katanya ada menurut orang. Sampai tapi saya tungguin nggak datang. Kata sendiri juga ya. Ada yang masuk ini ya? Aku pergi pulang. Kikusumo, tapi bener nggak sih ada yang bilang ya maaf ya ini katanya settingan, bener atau enggak sih? Tiba-tiba ntar berdua ngeluarin single duet-duetan gitu. Ya orang sih boleh berpendapat apapun, ini negara bebas. Saya pikir ya orang mau berpendapat apapun silakan aja. Tetapi baik lagi bahwa kalau itu dinyatakan seperti itu terlalu berbahaya karena apa yang dilakukan. Pukul aja. Ebi, sabar Ebi. Om Kikus kan Om Kikus yang di tweet war, kenapa kamu yang marah? Ebi sayang sama Om Kikus. Sayang dong. Sayang dong Om Kikusnya. Om Kikus. Om Kikus mau ikutin gaya Ebi nggak? Mungkin nggak Om Kikus. Ya, ini gimana Om Kis? Silakan lanjutkan. Jadi terlalu beresiko untuk membuat kalau misalnya dia main-main, ini kan menyangkut banyak orang. Apa yang diucapkan sudah menyentuh banyak manusia dan itu terlalu beresiko kalau dia gunakan untuk melecehkan dengan kalimat yang seperti terjadi sekarang dengan alasan setting. Oke. Jadi tadi kan terakhir Kikusumo sudah mencari untuk ngobrol secara langsung. Kalau kasih syuting, ketika ada live samperin. Udah gitu juga kan nyamperin ke apartemen, nggak ada hasilnya. Kalau misal sudah ketemu mau ngapain emang? Udah jelas. Dari awal saya bilang sama dia selesaikan secara laki-laki. Duel. Berantem. Duel atau duet nih? Duel Tante. Om berani. Demian kan gede lo badannya Ki. Ya besar kecil sama aja lah kalau namanya duel kan. Terus akhirnya intinya pengennya apakah kalau bisa ditutup dengan sebuah permaafan bisa? Katanya sekarang udah nggak ada pintu maaf. Saya sih pikir awalnya masih berpikir seperti itu, tapi sekarang sih udah agak sulit karena tampilan dia terakhir itu sudah sangat melecehkan saya. Dia melempar buah nanas, ini Kikusumo dilempar. Disebutkan namanya gitu disebut, ya Ki? dan itu tidak bisa saya biarkan itu begitu sebuah saja. tantangan. Ya. Itu tapi udah berapa minggu yang lalu ya, seminggu lalu. Dan sampai sekarang masih hilang-hilangan orangnya. Artinya kalau emang dia punya niat emang mau seperti itu, kenapa nggak temui saya? Atau rumah saya tidak pernah pindah, kantor saya tidak pernah pindah. Setiap saya cari dia selalu nggak ada. Kalau itu kan masih hilang-hilangan. Ini sudah ada yang hilang dan ditemukan kembali. Siapa? Kita panggil dia Ki Joko Bodo. Ntar dulu, ini bukan Ki Joko Bodo. Ini boy band. Pernah bikin boy band. Ki. Ini musiknya? Gerakan duduk Ki. Hilang. Siapa Ebi? Salim. Salim, Ebi. Emang ngejawab? Ebi bandel ya Ebi ya? Kenapa Ki Joko Bodo. Om Kikus tahu. Ini Kijo. Itu kenapa? Ebi. Ini paranormal juga. Bisa ngeliatin di dalamnya Ebi ada apa aja. Di rumahnya ada candi, ada goa juga. Iya, ini si Kijo bro. Kijo? Yes. Ih, Tante ngomong dari tadi, Ebi kan jadi takut. Halo.
Tepuk tangan buat Ki Joko Bodo. Tapi kita mau ingetin lagi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau misalnya mau tanya-tanya langsung, ya kan, mau berinteraksi dengan para bintang tamu kita, silakan telepon ke 021825638880. Ya, nanti boleh bertanya apapun. Ada Ki Kusumo, sekarang tambah lagi Ki Joko Bodo. Tepuk tangan dong untuk Ki Joko Bodo yang ada juga. Ebi, dan masukin ke candinya loh. Enggak, Mi Pan. Ebi lagi belajar. Oh, iya. Itu apaan emang? Ini buku manajemen keuangan. Baca aja. Ki Joko Bodo. Ini nih ada Ki Kusumo, Ki Joko Bodo. Emang ada kewajiban dan juga ada peraturan kalau paranormal itu harus pakai kata Ki di awalnya. Ini pasti jawabannya out of the box nih. Dia. Kenapa nggak ni atau ce atau teh? Sus gitu. Dan nama siapapun sah aja. Nggak, setiap paranormal bukan mesti harus pakai Ki, enggak. Pakai Ustadz juga ada yang Pak Ustadz. Ada paranormal tapi ya Pak Ustadz. padahal ya nyalahin juga sih ya. Iya. Iya. Nah, tapi katanya kan di luar-luar itu kan dibilang katanya ini dia baca manajemen keuangan kalau misalnya dia setan ya? Ebi? Jangan. Enggak, kan kalau paranormal biasanya kan baca mantranya kan susah-susah. Ini Ebi lagi baca mantra. Apa? Soalnya tulisannya susah. Coba. Nih, judul bukunya Stotak Kecisi Kanalisis Struktur. Oke, kita akan tanya-tanya nanti ya. Pak Ebi makin ucing, kita juga makin ucing. Betul, kita makin kucing. Nanti kita akan tanya sama Ki Joko Bodo, bener nggak kalau dia tuh udah resign jadi paranormal? Ada lagi riset yang paranormal. Dan kemana-mana. Ya. Tetapi Ada aja. Paranormal itu gitu pada Kalau paranormal gitu pada diem tapi tenang, mereka melihat situasi. Iya kalau pecicilan itu pegawai salon. Kita kembali lagi nih. Ada aja. Katanya itu di media-media, ada beberapa media mengatakan katanya Ki Joko Bodo udah insaf jadi paranormal. Terus resign terus ngundurin dirinya ke siapa tuh gitu? Ya makanya. Ke ketua paranormal ya. Untuk ke itunya ke yang halus-halus itu. Maaf, saya udah berhenti. Bener nggak Ki? Maka aku biarin aja ada berita-berita gitu Ya. biar orang mau menghina aku, saya ini biar aja, mengalir aja. Mau aku mengatakan, mereka mau mengatakan insaf, dan yang penting aku masih begini-begini aja. Tapi dari itu dulu. kata-kata dari Ki Joko Bodo atau dari orang-orang? Dari narasi daripada si host itu sendiri, si pembaca berita itu Bisa sendiri. sampai disebut itu kenapa? Karena Ki Ya, Joko Bodo mungkin- jarang muncul. Mungkin waktu itu aku muncul secara Islami mungkin ya. Tapi mungkin aku ini orang yang aku ini orang yang tidak beragama tapi bertuhan ya. Karena aku seperti negara-negara Hindu aku kunjungin, di India pernah aku kunjungin, kemudian Tibet pernah aku kunjungin, Buddha kan, kemudian Islam aku kunjungin, kemudian Katolik Roma aku kunjungin, cuma itu aja. Sampai saya pernah datang ke goa di bawah rumah Ki Joko Bodo juga, ada beberapa simbol beberapa agama di sana ya. Iya. Oke, terus akhirnya tersiar kabar mengenai Ki Joko resign itu karena muncul Ya, mewakili mungkin satu agama tertentu. Iya, aku ngomongin agama tertentu mungkin, tapi aku nggak bilang bahwa itu insaf. Yang ngomong itu adalah naratornya itu, si narasi itu sendiri. Kok nggak mau sih dibilang insaf? Emang kenapa kalau insaf? Ya, aku sih nggak apa-apa mau dibilang insaf, mau itu mau aja, terserah aja kan. Itu kan kemauan media, bukan kemauanku. Tapi kan. tetap menjalani statusnya sebagai paranormal kan Ki? Iyalah. Iya. Wah, tapi kalau ngomongin Ki Joko Bodo tuh ya, bukan Ki Joko Bodo doang, Ki Kusumo juga dua-duanya itu kenapa sih harus pada nyentrik? Kenapa nggak normal aja seperti orang-orang yang lain? Cukup pandangannya aja berbeda tapi kehidupannya Masa paranormal sama kayak para yang normal? Oh iya, paranormal di atas normal ya. Jadi kalau kenapa sih harus nyentrik dari tampilan, tampilan bangunan rumah? Menurut aku kan isme sudah ada, misalnya zaman sekarang kan politik kan ada ismenya, misalnya Soehartoisme, Soekarnoisme, kemudian Gusdurisme dan sebagainya. Kenapa kita harus menciptakan Ki Joko Bodoisme kan itu? Betul. Nah gitu. Sebentar. Aku udah diam-diam ke belakangnya. Aku bersin. Ya bersihin sini aja, ngapain di sana? Sambil kentut ya? Iya. Oke, jadi
emang udah ada pengikut-pengikut tersendiri. Nah, sekarang soal penampilan nih. Ki Kusumo dengan penampilan seperti ini berubah-ubah loh. Ki Joko Bodo kenapa nggak berubah-ubah dengan rambut aut-autannya? Sebenarnya bisa berubah-ubah aja. Itu gondrong nyentrik tahu. Gondrong gua. Tarik jabri gitu. Karena dulu tuh aku rambutku pernah merah, hijau dan sebagainya. Ternyata lama-lama ya ujungnya patah-patah. Iya. Makanya dirawat sih. Dia udah pernah rambutnya merah. Ternyata patah-patah. Aku gunting deh. Nah, sekarang rambutnya bagus pakai apa? Sering krimbat ya? Enggak, sampo aja kok. Ki Kusumo. Iya. Ada Ki Kusumo di sini. Ki Kusumo. Ya. Maaf, tadi ada lagunya, ada Mbah Dukun. Apa bedanya paranormal dan dukun? Kalau paranormal itu depannya P, kalau dukun depannya D. Benar. Luar biasa. Anda itu memberikan pertanyaan yang ternyata bisa dijawab Ki Kusumo itu dalam waktu cepat dan itu out of the box sekali. Oh iya, bener hebat ya kepikirannya. Pikiran sampai kejawab. Sama orang pinter bedanya apa orang pinter? Orang pinter depannya O. Mana sih? Tapi bener Ki. Ih gila sulap loh bisa muncul ini loh. Speedo. Luar biasa sekali. Paranormal itu apa sih? Orang yang menggeluti dunia spiritual. Jadi orang yang kalau kembali pada dunianya berbeda dengan manusia secara umum. Jadi ada hal-hal yang secara umum orang nggak ngerti, dia ngerti gitu. Oh, tapi sebenarnya untuk jadi paranormal itu emang sudah ditakdirkan dari kecil jadi paranormal atau belajar untuk menjadi paranormal, Ki? Ada macam-macam ya. Ada orang yang mendapatkan keilmuannya secara alamiah, diberikan dari Tuhan, gift. Ada yang memang dia harus belajar. Ada juga orang yang nemu di tengah jalan. Jadi maksudnya keturunan. Jadi tiba-tiba awalnya nggak ada, kemudian dari keluarganya siapanya, pas usia berapa dia menemukan apa, dia dapat sesuatu. Nah, Ki Kusumo termasuk yang mana? Saya mendapatkan sesuatunya dari kecil, jadi nggak belajar secara khusus, tapi memang sejak usia 5-6 tahun saya sudah mendapatkan kekuatan tadi tanpa saya pelajari khusus. Sadarnya gimana Ki pas umur 5 tahun itu? Jadi saya waktu kecil itu sering main kayak macam di tempat-tempat yang tempat keramat, tempat yang menurut orang itu angker. Waktu itu saya tidak berpikir itu angker, karena emang di sana banyak teman saya pikir. Ternyata saya menyadarinya belakangan. Orang-orang banyak bilang, kamu ngapain main ke situ? Di sana tempat yang angker, tempatnya sepi katanya begitu kan, nggak ada siapa-siapa. Tapi berasnya banyak teman gitu Ki. Saya melihat sesuatu di sana. Ternyata saya baru sadar kalau itu ada anak Bondorwo, ada tuyul. Jadi mainnya sama mereka? Dengan mereka. Jadi ada hal yang orang lain nggak tahu, saya tahu. Dan itu saya sadar bangetnya waktu saya masuk ke usia 7-8 tahun. Baru sadar banget. Jadi apa yang saya lihat awalnya kan saya pikir semua orang pasti lihat, dan usia segitu ternyata saya baru sadar ada jin lewat, saya panggil hai gitu. Tapi orang lain sebenarnya Teman-teman nggak saya lihat di gitu sekitar ya. saya bilang, kamu ngomong sama siapa? Nah, itulah saya baru tahu ternyata apa yang saya lihat orang tidak lihat. Sampai sekarang kah? Iya, kemampuan itu berjalan terus, dan akhirnya saya mengetahui saya punya itu, saya gali akhirnya sampai sekarang. Keganggu nggak sih sebetulnya? Maksudnya kita hidup gini aja ya, terus bisa ngelihat alam lain gitu kan ya? Ya kalau keganggu atau enggak sih tergantung kebiasaan ya, karena merupakan sudah garis ya, panggilan ya udah dijalani aja. Suka nggak suka ya terima apa adanya. Aktivitas mereka itu seperti apa sih Ki? Mereka sama seperti manusia, cuma perbedaannya adalah mereka tidak pernah mati. Jadi mereka punya keluarga, punya sama seperti manusia, ada sistem pemerintahan dan lain-lain. Tetapi mereka tidak pernah matinya nanti akhir zaman. Jadi selalu ada kelahiran. Jadi ya persis kayak kita normal sama gitu seperti ya, manusia. Ada kehidupan gini juga? Sama. Nyatu sama kita gitu di sini. Betul. Berarti di sana ada acara ada aja, Bu? Mungkin. Ih, sompral Anda ngomongin. Cuma membedakannya begini, karena mereka tidak mempunyai wujud fisik, mereka bisa kecil sekecil-kecilnya, bisa besar sebesar-besarnya. Hal yang paling seram yang pernah dilihat seperti apa? Sebenarnya nggak seram ya, karena memang biasa atau tidak biasa melihat itu aja. Kalau kita tiap hari bergaul sama macan, tentu lihat mukanya macan biasa aja. Tetapi karena kita tidak pernah bergaul sama mereka, begitu ada macan di depan muka kan kaget seperti itu. Deskripsikan dong yang pernah dilihat seperti apa aja. Macam-macam ya. Kalau kita bilang di alam sana tuh ada makhluk-makhluk yang mungkin satu kepala ini isinya mata semua. Mata semua. Terus ngedipnya bareng atau ting ya, beda-beda. Bo, yang ditanya jangan ngedipnya kenapa? Kan kalau kelilipan mereka gimana? Bulunya banyak kayak laba-laba gitu. Terus ada lagi yang gede banget. Ada yang besar. Kalau besar segimana?
gini, kalau bilang besar nggak ada batas ya. Mereka kadang-kadang ada yang besarnya juga sampai segede gunung juga ada. Wow. Karena mereka tidak ada batasan fisik kan. Mereka nggak punya fisik. Ada yang kecil juga ada. Jadi kecil bisa jadi besar. Kadang-kadang yang wujud besar tadi bisa masuk ke dalam batu. Aduh. Bisa masuk ke dalam rumah, ke dalam mana bisa. Itu seseram yang suka diceritakan di film-film nggak sih sebenarnya? Sebenarnya begini. Di alam mereka juga sama, ada yang ganteng banget, ada yang jelek banget. Kalau yang pengertian ganteng banget ya seperti versi gantengnya manusia, seperti cantiknya manusia. Tapi yang jelek bangetnya parah banget. Artinya separah Ki Kusumo gitu kali ya. Bercanda. Terus ya jadi artinya kalau yang parah banget tuh yang tadi saya ceritakan. Jadi kadang-kadang ada wujud-wujud yang memang bentuknya dahsyat kalau saya bilang. Misalnya ada seperti binatang apa gitu. Badannya apa, kepalanya gitu? Banyak, ular kepalanya orang kayak gitu. Ki, keuntungannya apa sih jadi Ki Kusumo, jadi seorang paranormal? Iya, kayaknya kita kalau dengar ceritanya aja kan kayaknya aduh. Capek banget hidupnya. Ya, mengetahui sesuatu yang orang nggak tahu. Kadang-kadang sebetulnya sih agak memang capek. Kayak macam apa ya, kita mau berangkat kemana, orang lain kan biasa aja gitu. Kalau saya kan kenal lihat sesuatu, aduh jangan deh, nanti ada ini, nanti ada itu. Jadi was-was, kadang suka waspada sendiri. Ya, tapi kalau dibilang ada gunanya, ada juga gunanya. Cuman karena terlalu tahu, akhirnya waktu awalnya jadi gitu kita jadi kayak seperti itu. Nah, Ki, kalau dilihat di studio ini gimana, Ki? Ini kan studio baru gitu kan ya. Kita kan nggak pernah tahu selama ini ya kan. Aduh, gue nanya gituan ya. Aduh, gue salah deh. Nanti aja deh. Penerawangannya Ki Kusumo. Wah, jangan mereka merasuki aku. Penampilan. Ki Joko Bodo. Aduh, lupa sumpah. Dia benar-benar nggak mau ngerubah penampilannya, akan begini terus atau tiba-tiba nanti ada apa namanya, ada tren baru lagi setiap tahunnya, Ki. Sebenarnya paranormal lanjutin dulu. Jadi gini, sebenarnya paranormal ini sesuatu yang baru, tapi aku nggak sengaja nggak merubah. Karena aku waktu itu kenapa gondrong, karena waktu itu kan nggak sempat potong aja. Waktu setelah sampai di Jakarta ini, waktu aku kuliah dulu kan aku potong terus nyentrik kan. Cakep, gitu. pernah cakep. Emang sekarang nggak cakep? Jangan salah, Ki Joko Bodo gini-gini manis loh. Dari kanan kiri fotogenik, lihat. Bener. Manis. Cewek cantik. Tapi baru ngeliat potongan rambut gini tuh hasil wangsit juga nggak? Kalau Ki Kusumo kan hasil dari mimpi. Mau modern harus modern seperti itu. Wih, maco banget nih Joko Bodo. Ini kerliannya beda kok yang ini. Itu hasil wangsit gitu-gitu nggak sih, Ki? Atau begitu aja terjadi? Ini keriting kecil-kecil ya? Aku mengalir aja. Itu mengalir aja. Mengalir aja ya. Ki, mungkin ini sekarang udah sering dicatok jadi hilang keritingnya ya? Iya, makanya aku ketika tukang make up itu nyatok, sekarang nggak mau. Oh, dulu sering dicatok. Iya. Tapi ujungnya patah-patah. Tuh, oh ya ampun. Ini gaya apa, Ki? Tahu ini. Ternyata benar. Ternyata bukan Ki Kusumo aja, Ki Joko Bodo juga ombre bener. Bro. Lagi musim. Kalau orang-orang ombre dari bawah, dari atas dia ombre. Tuh. Iya. Nah, ini dikuncir atau sempat cepak, Ki? Ini kuncir. Itu nyambung dari rambut ke jenggot. Diikatnya di bawah. Tuh sekarang. Fotogenik kan? Iya. Tapi ya ada beberapa profesi yang memang digandrungi oleh wanita-wanita cantik. Misal vokalis band, ya misal gitu. Dan salah satunya paranormal juga kayaknya wanita cantik itu gila-gila, gitu, meleleh gitu. Ya bukan cuma gadis aja, nenek-nenek pun juga iya. Ki Kusumo ngerasa gitu juga nggak? Enggak, saya nggak ngerasa. Masa? Lebih baik yang cantik-cantik aja, yang nenek-nenek jangan. Tapi ngerasa kan, cewek-cewek cantik itu kayaknya punya aura tersendiri gitu, paranormal ini tuh. Iya banget. Ki Joko Bodo merasa auranya di mana? Iya, bahkan nolak cewek tiap hari kan aku dapat ditelepon cewek gitu. Cocok. Jadi misalnya mau janjian di ini ada yang kotor lah ya, ada yang kotor nanti. Ini Ki Joko Bodo ternyata punya kesulitan dalam menolak perempuan. Karena bukan cuma yang cantik, nenek-nenek pun udah ngejar-ngejar dia. Sampai ngajak ketemu ditolak-tolakin. Hebat ya. Hebat. Nah, masih berbicara mengenai gaya rambut. Sekarang tadi Ki Joko Bodo, sekarang Ki Kusumo. Pernah mengalami beberapa kali
pergantian. Wah ini nih. Ini biasa lagi, ya. Keren. Yang apa? Yang hitam biasa ya, Ki? Dari pakai itu. Rambutnya panjang dulu. Rambutnya panjang. Oh. Tuh, tadi kan rambut panjang ke samping itu tuh kayak Kelabang. Kayak Cina-Cina gitu ya. Ya apa? Kacang. Ya apa namanya? Kelabang. Kelabang. Nah ini nih. Nasar sekarang gini nih. Ini berarti tanjakan Bandara Soekarno-Hatta ya? Bener-bener. Kanopi garasi. Ya Allah Ki, itu benar gitu. Ini Darli. Astaga, telah tenang, astaga. Astaga, ini yang paling gak banget. Astaga. Ada Ini pastinya ya. Cintaku, cintaku padamu, sama seperti dulu. Ini apa nih, Ki? Kan dia geli sendiri. Mungkin setelah Anda foto ini baru lihat betapa mukanya seperti itu pada saat rambutnya begitu. Nah, ini kenapa setengah Ki mukanya? Ini tebak gambar Betul. siapa? Nah ini proses menuju ke rambut nanas. Ya kan ini belum diwarnain ya. Belum diwarnain. Tapi udah seperti ini ya, Ki Iya, ya? iya. Udah seperti ini, cuman ininya masih panjang. Belum saya potong tuh. Iya iya. Dan Masih ini ada kan kuncirnya, Bu. Sampai warna mana. pun hasil dari mimpi juga. Ya, benar. Ada lagi fotonya? Ini terakhir. Sudah ya, sudah ya. Merah. Oke. Tuh, udah keren begini bilang rambut nanas. Kadang saya merasa sedih. Ini malah bagus. Kenapa Ki Joko? Kalau aku malah seneng dihina orang tuh malah seneng. Dia Dapet senang rezeki. dihina orang soalnya di infotainment mulu. Tapi ya ngomongin soal perseteruan, kalau sekarang Ki Kusumo itu berseteru dengan Damian. Ya. Zaman dulu beberapa tahun sebelum Masehi, Ya, lah lama dong. Ki Joko Bodo juga pernah berseteru dengan seorang Deddy Corbuzier, Iya, betul? pernah Bapak kan dari Corbuzier aku tantang waktu itu. Tahun berapa itu ya? Tahun berapa ya? 9 berapa gitu. Tantangan seperti halnya sekarang. Iya, Terus? tapi Deddy Corbuzier aku ada Sebentar ya. Sebentar. FD bentar ya. Ini lagi ini, jangan di tengah-tengah. Oke, jadi pas sama Deddy Corbuzier gimana? mau ajak kemana, ayo duel kemana kan gitu kan, kemudian lama-lama jadi kawan itu. Sekarang aku jadi aduh malu sendiri. Akhirnya sekarang jadi akrab. jadi temen, jadi Nah, dulu akrab. gara-gara apa sih, Ki? Enggak, dulu kan gara-gara salah ngomong aja mereka itu. Oh. Nah mudah-mudahan kita harapannya Ki Kusumo pun dengan Damian kita kan kalau permusuhan juga Nggak enak lah ya, namanya dunia seperti mudah-mudahan ini nanti kecil. akhirnya endingnya seperti dengan nanti dan pemirsa di rumah juga bisa ikut bertanya segala sesuatu kepada Ki Kusumo tentang apapun. Ada nomor teleponnya di 021825638880. Jadi mau nanya apapun juga boleh, Bisa kita ngobrol. tampung Kita nanti. juga nanti akan bertanya nih model gaya rambut awal potong. Tapi ini juga soal di studio ini ya. Iya, Studio ini ya. Tetap lagi ya, jangan kemana-mana, tetap biar ada aja. Kan biasa bram itu sepi terus. Kita kembali di ada aja. Gua seneng. Tadi habis gua tanya gitu, Ki Kusumo udah bilang gini. Dia ngapain, Bo? Boleh nggak pertanyaan dari tadi kita abaikan aja, nggak usah dijawab. Tapi aku pengen tahu, cuma aku takut. Ki, maaf. Ya. Lagi gini bisa langsung kelihatan secara kasat mata. Mau lihat ya? Mau lihat? Jangan mau lihat. Enggak, maksudnya Ki Kusumo aja dilihat lihat. apa gitu. Oh, iya. Ki Kusumo yang ceritain. Oh, iya, Emang kelihatan. bisa dibuka terus bisa lihat. Bisa. Gilang suka, Gilang seneng. Gilang demen banget kalau ngeliat yang gitu-gitu. Emang gimana? Hah? Ya, Liatin aja deh. Ada di mana terus bentuknya apa? Ini kan studio baru ya, Mak ya. di belakang itu ada banyak tuh beberapa di atas. Oh, emang itu hantu semua, Ki. Di situ. Dan di situ banyak ngapain aja? Itu. Pada duduk, pada nonton juga. Oh, dia penonton alay juga. Kiki. Ada nonton. Kiki. Taruh. Kan kehidupan kita tuh beda. Ya. Kalau kita nggak bisa melihat mereka tuh bisa lihat kita. Betul. Terus kalau kita lagi gitu tuh ada yang ikut liatin gitu. Iya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, kadang ketawain sama dia, itu tuh orang lagi ngapain gitu. Ah, Terus mereka gini nggak? Dia ngerti. Iya. La. gua tahu Irfan gitu-gitu karena dia tahu. Karena di sini, Ki, Nggak, di tadi belakang. dulu. Tadi di situ udah. Itu si hantu Di atas. alay. Hantu alay. Hantu alay. Lu pikir lu doang yang alay, hantu juga alay. Terus di atas sana, di Iya. sudut sana ya? Iya, pada duduk, iya. Kalau di dekat sini, Ada Ki, perempuan dan laki-laki. dekat sini. Di belakang tadi ada.
Tapi di sini juga ada. Di mana dong? Ki. Aduh. Ya. Ya semua di mana-mana ada, karena mereka jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Pasti itu ya, Ki. Karena nggak mati jadi dia Mereka nggak pernah mati. Ya. Oke. Nggak ada mati ya. Ki, Oke. ada nggak bentuknya yang itu tuh bentuknya tuh yang jambulnya kuning, ada kuncirnya gitu sih garis-garis ada nggak? Di skin gitu, Ki. Ya justru yang saya kaget ya waktu pas ribut-ribut rambut itu semuanya ternyata di alam X juga ada loh. Serius, Ki? Serius, mereka Maksudnya juga make. Yang gini? Iya, Ada tren juga gitu? ada. Ki, tunjukin dong, Ki, yang kayak gitu. Di sini nggak ada, nggak kelihatan. Cuman maksudnya di alam sana secara umum tuh ada yang ikut-ikutan. Si rambut nanas. Maaf Ki, maaf Ki. Itu kan tren 2015, Irfan. Iya, top collection. Top collection. Rambut nanas. Iya. Itu yang nyebut rambut nanas itu Ki Kusumo atau siapa sih Ki? Itu Siapa? si itulah. Tapi kelihatan Siapa Ki? Ki Kusumo itu tuh. Ki Kusumo Kayak kalau mama ngomongin lagi, rambut kayak mama lagi bikin gado-gado. Siapa? Ya si No, tukang sulap. Oh, tukang sulap. Siapa? Oke, itu Dedi kok, Dedi. bukan. Atau itu tuh pro Pak Oh, Pak Tarno. Tarno. Si Dem. Dem. Oh, Dem. Si Dem. Demian. Iya. Gimana cerita awalnya bisa berantem kayak anak kecil aja sih ah? Iya justru gini ya. Jadi awalnya tuh menyentuh profesi intinya sih. Jadi nyerang kalau dibilang katanya oh sepulang paranormal tuh penipu. Itu yang awalnya. Semua paranormal. Semua. Jadi mungkin maaf ya, mungkin ada oknum-oknum yang mengaku jadi mengaku paranormal. Jadi dulu gini, dia mungkin ada masalah dengan salah Satu seorang paranormal. bukan paranormal. Bukan. Orang yang nipu-nipu pakai modus spiritual. Nah. Jadi dia bukan paranormal. Oke. Nah, kemudian akhirnya disimpulkan versinya dia diumumkan bahwa semuanya sama, semuanya Penipu. nipu, semuanya bohong. Saya tegur di Twitter. Dijawab lagi jawab-jawaban, lama-lama makin nggak enak, makin nggak enak ngejurus, akhirnya lama-lama ditulis gini. Wah, kayaknya ada paranormal yang tersinggung tuh katanya. Orangnya nyentrik, rambutnya kayak nanas. Kerjanya pencitraan, inisialnya Kak. Awalnya begitu, lama-lama nyebut Ki Kusumo. Ya udah saya balas-balesan akhirnya lama-lama. Tweet war. Sampai akhirnya muncul di beberapa TV, dia udah manggil saya, ya silakan Pak Nanas maunya apa. Nah ini udah mulai rame deh setelah itu. Artinya, sampai sekarang. Saya pernah lihat salah satu liputan juga sampai Ki Kusumo ngumpulin teman-teman yang bajunya loreng-loreng itu loh Ki. Ya, jadi sebetulnya bukan ngumpulin ya. Saya justru meredakan mereka karena biar bagaimanapun saya ketua umum organisasi massa Komando Pejuang Merah Putih. Iya. Dan saya tenangkan mereka supaya mereka tidak melakukan apapun. Ya pas di situ tuh Ki Kusumo kan di tengah. Ki Kusumonya sih kalem, kan aku juga cukup kenal dan Ki Kusumo dia tuh yang humble, Gitu tenang, banyak bercanda, santai. Yang belakang Ki Kusumonya maaf ya Ki ya. Mungkin kan itu emosi berarti ya, Ki. Mungkin itu tujuannya